Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita semua tahu bahwa perjalanan hidup ini penuh dengan tantangan, masalah, dan pencobaan. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita harus ingat bahwa kita tidak berjalan sendirian. Yesus sendiri telah berjanji kepada kita bahwa kepadanya telah diberikan segala kuasa, baik di surga maupun di bumi. Oleh karena itu, setiap masalah dan tantangan yang kita hadapi harus kita hadapi dengan iman dan keyakinan bahwa Yesus, Sang Pemilik kuasa, selalu beserta kita. Mari sama-sama kita baca dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-18 yang berkata demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ketika kita menyadari bahwa Yesus memiliki segala kuasa, maka kita diundang untuk mempercayai kuasa-Nya dalam segala aspek hidup kita. Setiap kali kita menghadapi sesuatu yang tampak mustahil, kita harus ingat bahwa kuasa yang ada pada Yesus diberikan kepada kita. Kita tidak hidup dalam kelemahan atau ketidakberdayaan, melainkan dalam otoritas ilahi yang diberikan kepada kita sebagai anak-anak-Nya. Pada waktu Paulus mengunjungi jemaat yang ada di Roma, ia memuji keadaan mereka. Jemaat di Roma begitu hebat dalam hal pelayanan, kesetiaan, ibadah, apalagi dalam hal mengajarkan hukum Taurat. Tetapi mereka mengerjakan semua itu tanpa pengertian yang benar. Mereka tidak mengenal kebenaran Allah, karena itu mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri dan tidak takluk kepada kebenaran Allah. Bahaya jika kita sebagai umat Tuhan dalam mengiring dan melayani Tuhan tanpa pengertian yang benar. Karena itu, kita perlu kuasa Allah agar dapat memiliki pengertian yang benar dalam mengiring dan melayani Tuhan. Kuasa yang ada pada Yesus dialirkan ke leher, yaitu para hamba-hamba Tuhan, dan ke jubah, yaitu jemaat Tuhan. Karena itu, kita patut bersyukur, sebab di dalam kita ada kuasa yang membuat kita menjadi orang-orang yang berharga. Meskipun ada banyak tantangan yang menghalangi, tetapi di dalam kita ada kuasa. Apapun situasi yang kita hadapi, ingatlah bahwa kita tidak pernah ditinggalkan.
Yesus dengan segala kuasanya senantiasa hadir untuk memberikan kita kekuatan, hikmat, dan keteguhan hati. Kepada kita, Allah beri kuasa untuk sanggup menghadapi segala persoalan dan tantangan hidup. Kuasa surga yang berupa kekuatan, kesanggupan, otoritas, dan wewenang diturunkan kepada Tuhan dan diberikan sepenuhnya untuk gereja Tuhan. Kuasa yang diberikan Yesus tinggal di dalam gereja Tuhan. Kalau kita punya kuasa, lakukanlah apa yang kita mau dengan memperkatakan hal-hal yang positif, dan itulah yang akan terjadi. Dalam Injil Matius pasal 16, ayat 16, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau Allah Mesias, Anak Allah yang hidup." Allah lah yang menaruh perkataan itu di dalam mulut Petrus sehingga dengan penuh kuasa mengatakan hal itu. Kita bersyukur punya Allah yang berkuasa, dan kuasa itu diberikan sepenuhnya untuk kita agar dapat melengkapi kita dalam melayani Tuhan. Kuasa Allah lah yang memampukan 5 jawatan gereja, yaitu rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru di dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita merasa bahwa masalah yang kita hadapi terlalu besar atau terlalu berat untuk kita tanggung. Tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa dengan kuasa Tuhan, kita dapat melampaui setiap rintangan. Yesus menawarkan kepada orang yang sudah 38 tahun sakit, "Maukah engkau sembuh?" Yesus tertarik kepada orang yang sudah 38 tahun sakit di dalam kolam Bethesda. Yesus pun sangat tertarik dengan keadaan kita, sehingga setiap hari Dia menawarkan kepada kita apa yang kita mau. Kalau kita ingin melihat mujizat dan pertolongan Tuhan, gantungkanlah pengharapan kita hanya kepada Tuhan saja. Jangan salahkan Tuhan jika kita belum mendapatkan pertolongannya dan belum melihat mujizatnya. Selama 38 tahun, orang lumpuh ini hanya mengharapkan bantuan orang lain untuk menurunkannya di kolam itu. Saat kita berdoa dan berseru kepada Tuhan, saat itulah di mana kuasa ilahi bekerja dalam hidup kita. Seperti Bartimeus yang buta, ia berseru kepada Tuhan dan meminta kesembuhan. Pertanyaan yang sama Yesus ajukan kepada kita hari ini. Apakah yang engkau mau aku perbuat? Pertanyaan sederhana, namun jawaban kita harus penuh dengan iman. Apapun tantangan yang kita hadapi, Yesus siap memberikan pertolongannya. Yesus tawarkan, apa yang engkau mau sekarang? Seberat apapun persoalan kita, jika kita berseru kepada Tuhan, Ia sanggup menolong kita. Kesimpulan renungan pada malam hari ini, Yesus telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, dan kuasa itu juga ada dalam diri kita sebagai umatnya. Dengan kuasa ini, kita dapat menghadapi segala persoalan hidup dengan iman, percaya penuh kepadanya. Seberat apapun tantangan yang kita hadapi, ketika kita berseru kepada Yesus, Ia sanggup menolong dan memberikan pertolongannya yang ajaib. Kita dipanggil untuk hidup dalam kuasa-Nya, mempercayai setiap janjinya, dan mengandalkan Dia sepenuhnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kehidupan saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami.
Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini ya Tuhan, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini. Kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur, karena Engkau telah memberikan kepada kami kuasa ilahi yang memampukan kami menghadapi setiap tantangan. Kiranya apa yang Engkau firmankan dapat kami tanam di dalam hati kami masing-masing, dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan pada malam ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.